Halo, bertemu lagi di renungan harian ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin cinta Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan bosan mendengar ini ya, karena ini adalah hal yang harus kita dengarkan setiap hari ya. Dan kita dalam menjalani hidup kita jangan menipu diri kita sendiri ya. Kita jangan merasa suci sendiri atau mulia sendiri, tetapi seperti Tuhan Yesus ya, mengatakan di mana Dia, carilah Tuhan Yesus di tempat di mana Tuhan sudah sebutkan. Tapi kita juga harus berhikmat ya, dan semuanya Tuhan sudah ajarkan dalam Alkitab ini, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Amin ya. Dan biarlah di kehidupan sementara ini ya, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Memang hanya sementara, tapi sekali lagi kita ingatkan, dampaknya itu selamanya. Selamanya di surga atau selamanya di neraka. Amin ya. Dan sudah banyak kesaksian yang kita dengar. Kalau saya dengar dari almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari Gereja Tiberias. Beliau setiap minggu pasti bersaksi ya. Waktu beliau masih hidup, masih pelayanan di Gereja Tiberias, beliau selalu bersaksi mengenai surga dan neraka. Apa saja yang beliau lihat, beliau selalu menceritakan semuanya ya. Dan itulah yang harus kita tahu ya. Kita jangan menipu diri kita sendiri, kita merasa suci atau apa, tetapi tidak mau merasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang terlewatkan ya. Dan itu fungsinya kita bersekutu, saling menguatkan di gereja, untuk saling mengingatkan ya. Seperti para rasul, para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, mereka bersekutu sampai mereka kepenuhan Roh Kudus. Akhirnya mereka pergi sampai ke segala penjuru dunia untuk memberitakan. Semuanya karena Roh Kudus ya. Semuanya karena pernyataan Roh Kudus. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 38 ya. Judul perikopnya, Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ya, di sini diceritakan kapan Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan ya. Jadi waktu itu dikatakan tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir ya. Terus pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dikatakan dalam bulan Siu ya, ZIW ya, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan ya. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu ya. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan. Sekeliling rumah besar dan ruang belakang dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilubangi ya. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapa atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu ya. Jadi batu-batunya sudah dipersiapkan ya. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya lah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras.
Dan setelah ia mendirikan rumah tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan menurut segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menempati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Itu yang dikatakan ya, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel ya. Jadi ini kata-kata dari Allah ya, bahwa Allah akan menepati janji ya yang telah difirmankan kepada Daud, bahwa Allah itu Tuhan akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umat Israel ya. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam 8 papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar ya. Kemudian disekatnya lah ke-20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnya lah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus ya. Dan 40 hasta panjangnya rumah yang di depan rumah belakang itu, yakni rumah besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan buah mengembang, semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan ya. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu di sebelah dalam, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Jadi ada tempat untuk tabut perjanjian Tuhan ya. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya, 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, rantai emas yang di depan rumah belakang itu, lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas ya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisi dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukurannya dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang lain, yang kedua, Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain, sehingga sayap-sayap yang ke arah ke tengah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon kurma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnya lah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerub, pohon kurma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pada pohon kurma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang minyak itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4. Dan 2 pintu dari kayu sanobar, kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon kurma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Kalau kita bayangkan ya,
Kita buat gambar begitu indah ya. Ia mendirikan tembok pelataran dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Siu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bulu, yaitu bulan ke-8, selesai rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Jadi Salomo mendirikan rumah atau bait Allah itu selama 7 tahun ya. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Ini gambaran ya dari bangunan yang dipersembahkan Salomo bagi Tuhan ya. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kiranya kita semakin mengerti isi hati Tuhan ya. Dan sampai jumpa ya. Kita bisa belajar bersama-sama mengenai Alkitab ya. Sampai jumpa di renungan selanjutnya, pembacaan Alkitab selanjutnya. Dan terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati.